Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah profesi pendidikan. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kami kelompok 4 akan membahas mengenai organisasi profesi kependidikan. Anggota kami ada Nurlaili Muftihatur NIM 9, Kinanti Ayumi Larasati NIM 13, Zafira Muawana Azhara NIM 38, Firman Walidi Salam NIM 39, Tafani NIM 42, dan Vivin Fasihatul Harfiah NIM 44. Materi yang akan kita bahas yang pertama ada hakikat organisasi profesi kependidikan, yang kedua fungsi organisasi profesi kependidikan, yang ketiga tujuan organisasi profesi kependidikan, yang keempat jenis-jenis organisasi profesi kependidikan, dan yang kelima ada ruang lingkup profesi organisasi profesi kependidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat organisasi profesi keguruan. Nah, sebelum masuk di sini, apa sih arti hakikat itu? Hakikat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu intisari atau dasar. Kemudian organisasi profesi pendidikan atau keguruan. Organisasi itu tuh kayak menampung semua profesi-profesi guru yang ada di Indonesia. Organisasi itu sudah tercantum dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam pasal 41 dijelaskan bahwa guru membentuk organisasi yang bersifat independen dan berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Untuk kita nih, sebagai calon guru, kita itu harus mengetahui apa sih pengertian dari seorang guru. Menurut Abu Dinata, itu syarat untuk menjadi seorang guru itu ada 3. Yang pertama, seorang guru profesional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya dengan baik. Yang kedua, seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan dan mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Nah, ini sangat penting karena bagi saya itu percuma gitu loh kalau kita itu punya ilmu yang dalam, punya ilmu yang banyak, tapi kita tuh kurang dalam hal menyampaikan kepada murid, karena yang ada itu murid malah bingung sama apa yang kita omongin. Terus yang ketiga, yaitu seorang guru profesional harus berpegang teguh pada kode etik profesi. Masuk ke dalam fungsi organisasi profesi kependidikan. Nah, fungsi organisasi kependidikan itu ada 2. Yang pertama, sebagai fungsi pemersatu anggota, itu dorongan untuk menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi kependidikan itu ada 2 motif. Yang pertama itu ada motif intrinsik, dan yang kedua itu ada motif ekstrinsik. Nah, motif intrinsik itu sendiri itu dari keinginan para profesional untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak sesuai dengan profesi yang ia emban. Nah, yang kedua itu dari motif ekstrinsik, yaitu tuntutan masyarakat sebagai pengguna jasa kependidikan itu semakin hari semakin kompleks, sehingga masalah-masalah dari motif ekstrinsik dan intrinsik tadi itu tidak dapat diselesaikan secara individual, sehingga organisasi profesi kependidikan ini dapat digunakan sebagai wadah pemersatu potensi profesi kependidikan dalam menunjang kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat sebagai pengguna jasa kependidikan itu sendiri. Yang kedua yaitu fungsi peningkatan kemampuan profesional yang disebut juga sebagai kapasitas otonomi profesional, yaitu kapasitas menentukan tindakan terbaik untuk melayani peserta didik, memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia sebagai landasan pola pikir dan pola kerja, serta loyal kepada profesi kependidikan yang mampu mengembangkan budaya organisasi kelas dan iklim organisasi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan organisasi kependidikan. Di sini ada 5 tujuan organisasi kependidikan. Yang pertama adalah meningkatkan atau mengembangkan karir anggotanya. Dimana ketika kita mengikuti organisasi kependidikan, nah organisasi kependidikan itu akan menjadi fasilitator bagi kita untuk meningkatkan karir kita ke depannya. Terus yang kedua, meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anggotanya. Dengan kita mengikuti organisasi, kemampuan kita akan lebih meningkat lagi dari sebelumnya. Terus yang ketiga, meningkatkan atau mengembangkan kewenangan profesional anggota. Nah, biasanya kan di dalam organisasi itu ada kayak pelatihan-pelatihan program. Nah, jadi dengan banyaknya latihan tersebut, profesionalitas kita akan semakin bertambah seperti itu. Terus yang keempat adalah meningkatkan atau mengembangkan martabat anggota. Ketika kita mengikuti organisasi, jadi masyarakat itu tidak akan semena-mena kepada kita, karena kita itu memiliki martabat. Dengan kita mengikuti organisasi, martabat kita akan lebih tinggi. Tapi kita tetap dengan organisasi ini, kita tetap melayani masyarakat sebaik-baiknya. Tetap melayani masyarakat sesuai yang diajari dalam organisasi profesi kependidikan itu. Terus yang terakhir adalah meningkatkan atau mengembangkan kesejahteraan. Dalam teori Maslow, kesejahteraan ini mungkin menempati urutan pertama berupa kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi. Jadi mengembangkan kesejahteraan ini adalah kebutuhan pertama dalam berorganisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis program kependidikan yang ada di Indonesia. Yang nomor 1 yaitu PGRI. PGRI ialah kepanjangan dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Organisasi tersebut didirikan untuk memupuk persatuan dan kesatuan guru yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua ialah MGMP, merupakan kepanjangan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang ada di Indonesia. MGMP merupakan perkumpulan guru mata pelajaran yang ada di wilayah kota atau kabupaten sebagai sarana komunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. ISPI merupakan himpunan dari sarjana pendidikan untuk menyumbangkan tenaga dan pemikirannya agar pendidikan di Indonesia lebih terarah. Kemudian yang nomor 4 yaitu IPBI, merupakan kepanjangan dari Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, merupakan organisasi yang menghimpun petugas bimbingan Indonesia atau guru-guru bimbel yang ada di Indonesia untuk mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya. Yang terakhir yaitu Ikatan Guru Indonesia atau yang biasa disebut IGI. Ikatan Guru Indonesia terdiri dari ikatan atau himpunan guru, dosen, dan pemerhati pendidikan yang ada di Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang materi ruang lingkup organisasi profesi pendidikan. Di ruang lingkup organisasi profesi pendidikan itu ada bentuk dan corak organisasinya. Dari bentuknya sendiri, organisasi profesi pendidikan itu ada 4. Pertama, persatuan atau union. Yang kedua, federasi. Yang ketiga, aliansi. Dan yang keempat adalah asosiasi. Coraknya sendiri, organisasi profesi pendidikan ini dibagi menjadi 5 lagi. Yang pertama, dari jenjang pendidikannya seperti SD, SLTA, atau SLTP. Terus kemudian adalah dari kelembagaan penyelenggara seperti swasta atau negeri. Kemudian yang ketiga adalah bidang studi. Jadi seperti mengampu organisasi yang mengampu matematika atau kemudian mengampu fisika atau kimia. Terus kemudian dari gendernya sendiri. Jadi gender si anggota organisasi tersebut. Terus yang kelima adalah latar belakang etnis. Kemudian di sini juga dibahas tentang struktur dan kedudukan organisasi. Yang pertama, kedudukan dan organisasi bisa dilihat dari tingkat lokal dahulu. Jadi seperti kabupaten, kota, atau mungkin kecamatan. Terus yang
Kemudian yang kedua adalah tingkat nasional. Yang di Indonesia sendiri contohnya ada PGRI dan mungkin MGMP. Terus yang ketiga adalah tingkat internasional yang dinaungi oleh UNESCO. Kemudian membahas tentang keanggotaan organisasi profesi keguruan. Jadi keanggotaannya ada dua sistem. Yang pertama sistem asosiasi dan federasi. Sistem asosiasi ini didasari oleh satu tujuan yang sama. Terus yang kemudian federasi ini oleh yang berserikat seperti MGMP. Terus kemudian program operasional organisasi profesi keguruan. Pertama adalah mengupayakan terjaminnya pelaksanaan hak dan kewajiban para anggotanya. Yang kedua adalah memajukan dan mengembangkan kemampuan profesional dari anggota organisasi tersebut. Terus yang ketiga adalah menunjang bagi terlaksananya hak dan kewajiban bagi pengguna jasa pelayanan profesional, baik keamanan atau kualitasnya. Terus yang keempat adalah upaya yang bertalian dengan pengembangan dan pembangunan relevan dengan bidangnya. Jadi seperti pembangunan mata pelajarannya atau mungkin pembangunan pendidikan di Indonesia itu sendiri. Sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.